Habib Rizik Syihab atau yang sering disingkat namanya menjadi HRS, akhirnya hari ini kembali ke tanah air Selasa 10 November 2020. Dan seperti diberitakan oleh banyak media, baik cetak maupun elektronik, ada ribuan massa ya, umat Islam atau simpatisan HRS, khususnya dari Front Pembela Islam atau FPI, yang menjemput kedatangan tokoh yang di kalangan mereka disebut dengan imam besar. Nah, fenomena ini tentu merupakan sesuatu yang menarik, terutama kalau dilihat dari perspektif politik. Nah, ada persoalan atau ada pertanyaan yang mungkin sangat menarik untuk dibahas adalah bagaimana sikap HRS sepulang dari mukimnya di negara Saudi ya, selama ini ya, terhadap pemerintah. Nah, pertanyaan ini menjadi penting karena apa? Karena selama ini HRS kerap berseberangan atau bersitegang dengan pemerintah. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kepulangannya ini akan melanjutkan trademark yang selama ini ataukah bakal ada perubahan. Nah, sebelum ke situ tentu kepulangan HRS ke tanah air akan memunculkan dua sikap yang berbeda ya, terutama berkaitan dengan pemerintah. Menurut saya bagi kelompok oposisi, ya, kedatangan HRS akan dilihat sebagai suntikan moral atau bahkan tenaga. Karena apa? Karena sejak Pilpres kemarin atau memasuki periode kedua Jokowi, oposisi menjadi kurang seimbang karena praktis di parlemen saat ini yang benar-benar memainkan peran oposisi hanyalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, selama ini tandemnya Gerindra justru masuk ke dalam kekuasaan meskipun ada satu dua orang yang tetap kritis pada pemerintah. Karena itu kedatangan HRS saya kira ini akan menjadi suntikan moral dan tenaga untuk melakukan penyeimbangan terhadap kekuasaan. Nah, ini sebaliknya bagi pemerintah dan partai-partai pendukungnya, kedatangan HRS tentu menjadi sesuatu yang membuat cemas ya, sesuatu yang mungkin bahkan mengkhawatirkan ya, karena ya selama ini relasinya kan seperti yang saya katakan di awal cukup tegang, ya, berseberangan dan seterusnya. Nah, karena itu menarik untuk kita lihat apakah pasca kembalinya HRS ke tanah air akan melakukan peran yang sama ataukah akan ada perubahan. Nah, ini yang menarik. Tentu hari ini belum kita dapat simpulkan ya. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan kita akan lihat bagaimana misalnya dari pernyataan-pernyataan HRS ya, akan seperti apa, atau mungkin nanti dari pihak pemerintah akan ada upaya-upaya untuk melakukan lobby, deal-deal dan seterusnya. Karena saat ini juga kan pemerintah lagi menghadapi banyak masalah ya, terutama terkait dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu reaksi massa yang sangat besar. Nah, dari sisi politik, kalau saya melihat ini sesuatu yang menarik dan malah bagi demokrasi ini menjadi penting karena apa? Karena kehadiran seseorang yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah atau kekuasaan ini menjadi penting. Ya, menjadi penting karena apa? Karena ya kekuasaan itu kan perlu kontrol. Tapi kita tidak tahu apakah sikap HRS ke depannya seperti apa. Masih kita tunggu apakah sama seperti kemarin-kemarin selalu berseberangan ya, dengan pemerintah, melakukan kritik dengan tajam dan seterusnya, atau mungkin akan ada perubahan sikap. Ya, kita belum tahu. Kita tunggu sampai beberapa hari yang
akan datang. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.